sampel kita itu, biasanya higher kontaminasi, jadi konsentrasi kontaminannya itu cukup tinggi gitu, harapannya ketika dia sudah dilewatkan membran itu agak bersih, gitu ya. Nah, di fase permeat atau fase hasil penyaringan, hasil filtrasi itu harapannya kontaminannya lebih rendah daripada yang di-feed atau yang diumpan. Fase pertamanya yang jelas di sini ada feed-nya, umpannya itu sebagai fase pertama, dan fase kedua itu permeatnya atau hasil filtrasinya. Sedangkan di retentat atau partikel-partikel yang tertahan di sini itu biasanya bisa di bisa dicuci sehingga membran itu nggak hanya sekali pakai. Nah, kemudian ada proses membran berdasarkan pori. Nah, kalau misalnya pori tadi kan ada membran ya, misalnya membrannya itu, kotak gitu ya. Kemudian, dia punya pori-pori banyak gitu. Nah, klasifikasi membrannya itu bergantung pada berapa ukuran pori-porinya. Kalau dia microfiltration, itu ukurannya 0,1 sampai 10 mikrometer. Kalau ultrafiltration itu 2 sampai 100 nanometer. Kalau nano filtration itu kurang dari 2 nanometer. Kalau untuk kurang dari 1 nanometer itu reverse osmosis. Jadi aplikasi untuk reverse osmosis itu desalinasi. Desalinasi itu namanya kan D gini ya, desalinasi. Salinasi itu garam, jadi kalau D itu pengurangan garam. Jadi pengurangan kadar garam pada air laut. Jadi kalau di satu daerah misalnya di daerah Timur Tengah sana biasanya kalau kekurangan air bersih mereka akan melakukan desalinasi. Mereka kan kaya kalau dari segi finansial mereka kaya, tapi dari segi sumber daya alam selain minyak ya, itu biasanya susah. Jadi kalau untuk, air tawar saja mereka harus melakukan desalinasi dari air laut. Nah, biasanya peristiwa untuk mendesalinasinya itu melibatkan teknologi membran menggunakan reverse osmosis. Kemudian ini masih membran berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi kalau microfiltration, tadi yang microfiltration itu dia di range 0,1 sampai 10, di range 0,1 sampai 10, itu ternyata dia bisa buat apa aja. Ternyata dia bisa untuk red blood cells, itu, untuk hemodialisis gitu. Dia menyaring, kalau gagal ginjal itu kan dia, ginjalnya itu tidak bisa berfungsi sebagai penyaring gitu, makanya, biasanya dia menggunakan membran. Kemudian ternyata dia masih bisa digunakan untuk menyaring bakteri, untuk emulsi, minyak, emulsi minyak dan sebagainya. Kemudian kalau di range ultrafiltration itu dia bisa digunakan sebagai milk proteins. Jadi untuk pemekatan susu kan kadang ada ya susu itu yang, terlalu encer, dia dipekatkan dengan cara dia disaring. Jadi disaring, harapannya nanti yang keluar itu adalah air, sedangkan di-feed atau umpannya itu susu dengan kadar air yang rendah. Ketika susu sudah mengalami kadar air yang rendah, berarti dia sudah, memiliki kadar protein yang lebih tinggi. Kemudian bisa juga untuk, koloid, bisa juga untuk virus, untuk menyaring virus. Nah, material pembentuk membran itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu polimer yang paling gampang sekali dibuat di lab, skala lab itu polimer. Polimer pun bermacam-macam. Ada, tetrafluoroetilen bisa macam-macam ya, polipropilen bisa, polikarbonat, poliamida bisa. Biasanya yang paling sering itu PVA, polyvinyl alkohol itu juga bisa, kemudian PVC itu bisa. Nah, ini di sini, ini pori-porinya ya, ini tampang lintangnya itu dari samping.
Jadi ketebalannya segini, ketebalannya segini, tebalnya segini. Nah, ini pori-porinya, cukup kecil sekali. Ini harus dilihat dari pakai SEM. Dilihat pakai SEM, kemudian pori-porinya cukup kecil sehingga harapannya ketika dia digunakan sebagai, media filtrasi, itu harapannya dia cukup efektif menyaring, feed atau umpannya. Nah, tapi kelebihannya dia mudah dibentuk dan fleksibel, sedangkan kekurangannya karena dia basic-nya itu basic polimer, jadi dia itu tidak tahan terhadap bahan kimia dan, suhu yang tinggi, dia mudah terdegradasi, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang PVA sama PVC-nya buat nyaring semua ya, Bu? Iya. Jadi, PVA-nya itu, gini, PVA itu kan biasanya serbuk ya, ini tadi siapa yang nanya? Nandu. Oh, Nanda, saya pangling sama suaramu. Jadi PVA-nya kan biasanya kan serbuk ya, Nan? Serbuk gitu ya, serbuk. Kemudian dia itu diberikan dicampur dengan solvent, jadi harus ada solventnya. Setelah dicampur dengan solvent, dia di-stir dengan pemanasan suhu tertentu, nanti kan dia bentuknya itu kayak bukan gel ya, kayak dia cair tapi dia viskositasnya tinggi. Bisa kebayang nggak, Nan? Jadi kayak pasta gitu? kental, kayak kental banget gitu. Enggak pasta, kental tapi masih punya fluidanya masih tinggi gitu. Nah, setelah terbentuk cairan, kemudian dia itu di-casting, dicetak gitu, Nan. Nah, misalnya di sini ada di sini ada plat kaca, ya, di sini ada plat kaca. Kemudian cairan dari, solvent dan PVA-nya tadi itu di ditaruh di sepanjang garis, kemudian dia di-roll. Nah, ketika dia di-roll nanti kan dia bentuknya akan pipih tuh. Nah, ketika akan pipih ya itu membran yang sudah, terbentuk yaitu membrannya. Jadi dia harus dibentuk dalam bentuk film. Dari fasa cair dia dibentuk perubahan fasa, dia dibentuk menjadi fasa padat atau dibentuk dalam bentuk film. Nah, itu nanti kan akan ya kayak film gitu, padat gitu ya. Nah, ketika mau karakterisasi salah satunya dengan menggunakan SEM ini. Nah, sampai sini bisa nangkep nggak, Nan? Bisa, Bu. Bingung nggak maksud saya? Paham, Bu. Jadi kayak serbuk dikasih solvent, ntar baru dicetak, baru bisa buat nyari. Ya. Nah, kalau kita di TKR itu biasanya dan sering kali peran iradiasi sebagai sintesis membran itu digunakan sebagai sintesisnya. Jadi iradiasi berfungsi sebagai grafting. Jadi kalau penelitiannya itu sudah kompleks, itu nggak cuma PVA doang. Misalnya PVA itu di grafting atau dia di cross-link-kan dengan beberapa agen pengcoating lain, agen-agen yang lainnya. Misalnya PVA itu misalnya PVA dicampur dengan gitosan. Kemudian iradiasinya itu dia berfungsi sebagai agen cross-linking. Jadi harapannya ada gugus fungsi di PVA ini yang akan berikatan dengan gugus fungsi di kegitosan. Dan peran iradiasinya untuk menyambungkan antara gugus fungsi di PVA dan di kitosan. Kalau di kita seperti itu. Nah, kalau Bu, sudah bertanya, Bu. Grafting tadi apa ya, Bu? Masih baru dengar, Bu, soalnya. Grafting itu jadi kayak gini, bentar. Kan misalnya gini nih, Nan. Nah, kalau udah penelitian udah agak komplit gitu, biasanya kalau dari dosennya itu judulnya banyak sekali. Nah, kalau grafting itu kan gini, Nan.
misalnya nih PVA, polyvinyl alkohol. Misalnya PVA itu kan gugus fungsinya itu OH misalnya ya. Kita katakanlah misalnya PVA itu rumus strukturnya gini, misal ini ya, misal. Ini PVA. Kemudian kita akan menggrafting dengan kitosan. Nah, kalau kitosan biasanya dia nggak punya gugus cincin benzen maksudnya. Jadi dia itu hanya 6 siklis atom C gitu. Nah, kalau ini biasanya gugus fungsinya N atau nitrogen. Nah, kenapa dilakukan grafting? Biasanya dilakukan grafting ketika kita sudah tahu bahwasannya dengan menggunakan PVA saja itu ternyata kinerjanya kurang. Makanya dimodifikasi dengan penambahan senyawa lain melalui sistem atau cara grafting. Nah, grafting ini harapannya dengan grafting itu nanti partikel-partikel yang terbentuk dalam membran itu rongganya semakin kecil. Ketika rongganya semakin kecil, maka harapannya efektivitas filtrasinya juga semakin baik. Nah, grafting ini adalah bahasa gampangnya itu menyambungkan antara PVA dan kitosan. Nggak hanya PVA dan kitosan, kalau namanya grafting ya bisa macam-macam. Misal ini ya polipropilen, PP dengan PVA bisa. Di grafting bisa. Polikarbonat dengan poliamida juga bisa di grafting. Asal yang perlu diketahui bahwasanya grafting itu dia semacam disambungkan gitu, dicangkokkan gitu. Nah, grafting sendiri ini adalah proses penyambungan gugus fungsi antara satu senyawa dengan senyawa lain. Misalnya tadi kan contohnya kita pakai PVA dengan kitosan gitu ya. PVA gugus fungsinya OH, kemudian kitosan gugus fungsinya nitrogen. Nah, ini harapannya disambungkan begini. Nah, dengan adanya penyambungan antara gugus fungsi ini, harapannya ini biasanya pakai iradiasi ya. Biasanya pakai iradiasi. Di sini peran iradiasi biasanya di sini. Harapannya dengan adanya grafting, kemudian dia berpengaruh terhadap karakteristik membran. Adanya grafting, harapannya rongga-rongga yang terbentuk dalam membran itu semakin kecil. Ketika rongga-rongga yang terbentuk itu semakin kecil, maka tingkat efektif dan efisien dalam filtrasi atau penyaringan itu juga semakin baik. Nah, begitu. Harapannya begitu. Sampai sini nyambung nggak, Nan? Mudeng nggak? Paham, Bu. Jadi kayak semua proses penyambungan aja kan, Bu, sederhananya. Ya, sederhananya nyambungin gitu aja. Oke. Bu. Ya, setelah itu material pembentuk membran, yang pertama tadi ada polimer, kemudian yang kedua ini dia berasal dari anorganik, biasanya itu ada alumina, zirkonia, titania. Nah, kalau yang anorganik ini proses sintesisnya cukup susah kalau dilakukan di lab karena dia butuh suhu yang sangat tinggi untuk ngeblending. Ngeblending itu ya sama, mencampurkan misalnya antara titanium dengan zirconium, itu cukup tinggi suhunya. Nah, tapi kelebihannya dia itu tahan terhadap bahan-bahan kimia, tahan juga terhadap suhu tinggi, tapi kekurangannya karena dia itu densitasnya tinggi, karena dia itu padat gitu ya, jadi dia mudah crack atau sulit dibentuk di lab maksudnya. Dan sampai sejauh ini biasanya belum ada sih yang pakai membran anorganik kalau untuk penelitian di skala-skala lab yang kecil gini. Nah, modul itu semacam apa ya? Modul itu kayak tempat untuk membrannya itu seperti apa. Nah, yang pertama ada bentuk yang plate and frame, ya semacam bentuk gitu ya. Plate and frame untuk purifikasi air. Jadi di sini tuh membran ini. Bisa dibayangkannya membran ini membran film yang seperti yang saya ceritakan ke Nanda tadi, membran film hanya saja ini skala industri. Jadi bukan lagi dicetaknya itu di plat kaca yang kecil itu. Di sini skala industri, kalau di Australia itu kan
air di wastafel bandara aja itu bisa langsung minum. Ternyata proses di balik layarnya seperti ini. Jadi di sini ini semacam supporting-nya, di sini membrannya. Ini membrannya di sini untuk filtrasi air. Nah, jadi di sini airnya masuk melalui sini. Ya, airnya masuk di sini. Kemudian dia larinya ke atas. Nah, di sini membran-membrannya ada di sini. Membrannya ada di sini. Harapannya yang keluar nanti air dengan kadar kontaminan yang rendah atau air dengan dengan standar di negara mereka ya, standar air minum yang layak gitu. Kemudian dia retentatnya akan tertahan di sini, sedangkan permeatnya akan keluar gitu. Nah, di sini harapannya itu air yang layak minum harapannya. Tapi sepertinya memang terrealisasi sih kalau di luar negeri itu. Jadi memang di wastafel aja udah bisa minum gitu. Berarti kan memang proses teknologi untuk filtrasinya sudah cukup baik. Kemudian yang tadi yang mana? Yang tadi modul plat tadi itu apa enggak pakai gravitasi, Bu? Jadi air yang masih anggapnya si kotor tuh kenapa nggak dari atas saja ya, Bu? Oh, dia dipompa. Biasanya dia dipompa. Ini banyak. Ini cuman gambaran simulasinya aja. Nah, dia di sini tuh banyak pompa-pompanya. Dia dipam. Oke, Bu. Dia dipam. Memang kalau sudah masuk ke perancangan membrannya itu nggak hanya membran terus dicantol-cantolin gitu ya. Terus kita pakai gaya alam gitu ya, gaya gravitasi nggak. Kita tetap ada keteknikannya itu tetap ada. Jadi harus ada dipompa dulu, kemudian masuk kemana gitu. Tetap ada. Nanti ada ya. Sudah, kemudian modul membran yang kedua atau bentuk membran yang kedua itu ada spiral wound. Jadi kalau spiral wound itu misalnya lapisan segini ya, misalnya membrannya itu membran filmnya segini, kemudian dia ditumpuk-tumpuk. Nah, ditumpuk-tumpuk misalnya ada 10 lapisan nih, 10 film gitu ya misalnya. Kemudian dia digulung. Nah, setelah digulung dia dimasukkan ke kayak suatu kelongsong begitu. Ini kelongsongnya. Nah, kemudian fit atau umpan yang mau dipisahkan tadi masuknya ke sini. Kemudian dia masuknya ke sini kan. Dia melewati membran dan di tengah-tengah pipa ini dia ada lubang-lubang kecilnya ini. Ya, di lubang-lubangnya kecil. Nah, harapannya permeatnya itu masuk ke lubang pipa yang kecil kemudian keluar. Nah, di sini sebagai permeat. Retentatnya tertahan di sini. Tertahan di lapisan-lapisan membran. Nah, ini ada juga kelebihannya karena dia berlapis-lapis gitu ya, bisa ada 10 lapisan atau lebih, itu maka kelebihannya dia memiliki kontak yang luas dan berlapis antara fit dan membrannya. Sehingga dia bisa digunakan untuk biasanya digunakan untuk sampel-sampel yang flow-nya itu tinggi dan non-suspend. Oke, ya jadi fitnya masuk ke lapisannya tadi, misalnya ada 10 film atau 20 film gitu ya, ditumpuk terus digulung, setelah digulung itu dia dimasukkan dalam satu kelongsong ini yang kelongsongnya yang ini. Nah, ini. Kemudian si fitnya itu masuk ke membran yang dari luar, kemudian ternyata di tengah-tengah pipanya itu dia ada lubang-lubangnya. Harapannya si permeat itu masuk ke sini, masuk ke pipa yang tengah yang kecil itu, nah keluar sebagai permeat dan retentatnya dia tertahan di permukaan sini. Sampai sini bisa dicerna nggak ya? Saya takutnya ada yang nggak mudeng ya. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu, insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ini kok cowok semua yang ngomong, yang cewek mana? Oke. Kemudian yang ketiga itu hollow fiber sama dia hollow fiber hampir bentuknya hampir sama. Nah,
sampelnya masuk ke selubung membran, permeat masuk ke sentral, ini sentralnya, dan retentatnya tertahan di permukaan membran. Ini sama. Hanya saja biasanya kalau hollow fiber itu dari membran bukan polimer tapi dari anorganik, ya. Masuk ke sini, kemudian permeatnya keluar. Oke. Nah, proses transport membran itu nggak serta-merta terjadi gitu ya, maksudnya nggak tiba-tiba terjadi gitu aja. Ternyata prosesnya harus ada driving force. Driving force itu kalau di bahasa Indonesia kan biasanya namanya gaya dorong gitu ya. Harus ada driving force-nya. Driving force-nya itu terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi, bisa terjadi karena perbedaan tekanan, suhu, atau potensial elektrik. Nah, ketika membran memisahkan dua fasa yang berada pada suhu, tekanan, konsentrasi, dan potensial listrik yang berbeda, maka aliran terjadi dari fasa yang bertemperatur, bertekanan, berkonsentrasi, dan berpotensial listrik tinggi ke fasa yang lebih rendah, ya itu konsep kesetimbangan saja. Nah, misalnya ya. Jadi kalau misalnya driving force-nya itu suhu gitu ya, dari suhu yang agak tinggi, ketika dia melewati membran, nah ini membrannya. Kemudian ini umpannya, ini feed-nya. Kemudian di sini ada membran, di sini permeatnya. Nah, itu harapannya ketika sudah melewati membran dia suhunya lebih rendah. Nah, aplikasi membran dengan driving force suhu itu contohnya itu membran destilasi. Nah, proses transportnya terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, salah satu fase mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian proses yang kedua, transport uap molekul melalui pori-pori membran berporos, dan kemudian yang ketiga kondensasi. Jadi kalau membran destilasi atau membran yang driving force-nya berupa suhu, itu yang pertama dia terjadi penguapan dahulu. Kemudian uap penguapan tadi itu dilewatkan ke membran. Nah, setelah dilewatkan ke membran terjadi kondensasi. Nah, contohnya ini. Contohnya untuk pemekatan etanol atau pemurnian etanol ya, bahasa yang benar itu. Misalnya pemurnian etanol. Nah, di sini ada etanol dengan konsentrasi misalnya etanol berapa ya? Misalnya di sini etanolnya 60% gitu. Berarti airnya 40%. Nah, kemudian dia dipompa melewati membran, ini membrannya ya. Melewati membran karena konsepnya adalah perbedaan suhu, tadi tekanan uapnya dan tekanan uap etanolnya itu lebih tinggi daripada air, sehingga kemudian ketika terjadi penguapan, yang masuk ke dalam membran itu adalah uapnya. Jadi ketika dia sudah mengalami penguapan, kemudian uapnya tadi dia masuk ke membran. Jadi uapnya ya yang keluar, yang difilter uapnya. Kemudian uapnya itu baru dikondensasikan, didinginkan, kemudian dia masuk ke distilat. Nah, selain aplikasi untuk pemekatan etanol, itu juga kalau destilasi itu juga di desalinasi juga menggunakan prinsip driving force perbedaan suhu. Jadi ketika rejeksi air laut karena air memiliki tekanan parsial yang lebih tinggi daripada NaCl, sehingga kemudian dilewatkan ke membran, maka nanti yang akan difiltrasi itu nanti airnya akan masuk sini, dikondensasikan. Jadi memang dia harus diuapkan dulu. Setelah diuapkan, uapnya ya yang masuk, yang difilter itu uapnya. Kemudian dari uap yang sudah difilter, dia masuk ke kondenser atau kolom pendingin. Nah, kemudian ini aplikasi untuk pemekatan etanol
kalau digambarkan atau kalau disimulasikan itu seperti ini. Jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, di sini tuh ada membran. Ya, ini membrannya itu di sini. Yang warna apa sih ini? Warna kuning ini membrannya ya. Kemudian alkohol dan airnya itu masuk, uap alkohol ini uapnya masuk ke modul. Nah, kemudian yang partikel biru itu adalah partikel-partikel air, ukurannya lebih kecil daripada partikel alkohol, sehingga yang lebih kecil itu dia bisa masuk, sedangkan yang lebih besar itu dia tertahan. Nah, harapannya nanti yang bisa disaring itu adalah airnya. Nah, di sini kemudian keluar. Ini kalau konsep ini menggunakan zeolit membran, berarti ini menggunakan, kalau zeolit berarti dia berasal dari membran anorganik gitu. Kemudian jadi outputnya ada 2 yang sudah difilter dengan membran, itu di sini letaknya permeat. Nah, di sini permeat karena ukuran airnya lebih kecil, ukuran partikel airnya lebih kecil, dia yang masuk masih bisa lolos ke membran dan dia outputnya keluarnya sebagai air. Sedangkan untuk partikel-partikel alkohol yang ukurannya lebih besar karena dia tidak bisa melewati membran, nah dia punya output sendiri di sini. Jadi sekali running itu dia bisa memisahkan. Dia bisa memisahkan 2 fasa sekali, dua senyawa sekaligus air sekaligus alkohol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Bu. Oke, bentar. Ini udah absen semua belum? Jangan lupa absen ya. Oke. Jadi kalau karakteristik membran dengan driving force suhu itu membrannya harus berpori. Kemudian ketebalannya itu sekitar 20 sampai 100 mikrometer. Kemudian prinsip pemisahannya keseimbangan tekanan uap dan biasanya materialnya berupa hidrofobik. Kemudian kalau untuk ke membran dengan driving force konsentrasi biasanya itu dia diaplikasikan di dialisis ya. Jadi misalnya orang gagal ginjal itu kan darahnya itu kan kotor gitu dan tidak bisa menyaring. Makanya ketika dia diaplikasikan membran, harapannya nanti si darahnya itu menjadi bersih karena partikel-partikelnya itu bisa tertahan di membran. Nah, aplikasi membran berdasarkan driving force konsentrasi tadi untuk dialisis, hemodialisis. Kalau kalian sering dengar itu hemodialisis itu fungsinya untuk menjaga kotoran menyaring kotoran dalam darah dan menjaga keseimbangan. Nah, ketika orang gagal ginjal itu sebenarnya ginjalnya tidak dapat menyaring kotoran. Jadi sebenarnya gagal ginjal itu dikarenakan ginjalnya yang tidak bisa menyaring kotoran atau kelebihan mineral yang ada dalam darah. Jadi bukan ginjalnya tidak bekerja gitu, tapi ginjalnya tidak bisa menyaring salah satunya. Nah, di dialisis ini fungsi membran sebagai filter kelebihan garam dan mineral yang ada dalam darah pasien. Nah, prinsipnya begini. Jadi di sini ada membran ya. Ini adalah darah dari pasien gagal ginjal gitu. Nah, darah ini udah isinya macam-macam sekali ya, udah isinya macam-macam. Nah, di samping darah ini dialisat, namanya dialisat. Dialisat itu semacam simulasi darah, tapi dia dengan kadar atau konsentrasi yang rendah. Jadi kalau misalnya di darah itu ada mineralnya banyak gitu ya, nah, untuk di dialisat itu ada mineralnya, tapi dia lebih rendah daripada mineral dalam darah. Harapannya terjadi keseimbangan fasa, sehingga nanti mineral yang ada di darah pasien yang gagal ginjal itu menjadi bersih. Karena dia
karena dia terjadi kesetimbangan fasa di sini, di dialisat. Dan sebagian terakumulasi di permukaan membran. Nah, seperti itu. Nah, harapannya dengan membran, makanya dengan membran itu darah pasien itu lebih bersih. Itu makanya kenapa treatment hemodialisis itu mahal ya, karena memang dia teknologinya pakai membran. Dan kalau membran untuk kesehatan ini, dia harus sekali running gitu. Maksudnya nggak bisa untuk beberapa pasien. Nah, ini contohnya. Ini membran untuk dialisat itu seperti ini. Dia dimasukkan di dialisatornya di sini. Nah, ketika dia sudah menyaring itu kelihatan ya, agak burem gitu warnanya. Ya, sebenarnya itu warnanya biasanya putih biasanya. Makanya kenapa mahal ya, karena itu membrannya sekali pakai. Sekali pakai, nggak bisa berkali-kali dipakai karena nanti efektivitas penyaringannya semakin rendah. Dan biasanya membran dialis untuk dialisis, hemodialisis itu biasanya dia dari polimer. Biasanya dari polimer. Nah, polimernya ini kenapa dari polimer? Karena dia mudah dibentuk gitu, jadi mudah diaplikasikan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, saya lanjut dulu. Nah, sistemnya seperti ini. Ya, ini darah pasiennya. Darah pasiennya masuk, ini dialisernya ya, dialisatornya. Kemudian di sini membrannya di sini. Membrannya itu membran polimer. Membran polimer. Itu ya. Serem. Oke. Kemudian aplikasi membran yang lain berdasarkan driving force konsentrasi. Kalau untuk mikrofiltrasi itu ada untuk mengurangi bakteri, untuk susu rendah lemak gitu. Jadi kalau misalnya pemekatan susu itu juga bisa. Jadi kalau misalnya susu itu kadar airnya cukup tinggi, itu kan biasanya gizinya juga semakin rendah ya kalau airnya terlalu banyak. Nah, pada akhirnya dia harus difilter susunya, difilter dengan menggunakan membran, kemudian hasil filtrasinya itu harapannya kadar airnya itu semakin rendah gitu karena sudah difiltrasi dengan membran sehingga semakin kental susunya itu lebih kental. Sebentar. Oke. Nah, di sini juga banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau skala lab, jadi seperti yang ditanyakan Nanda tadi, kalau di skala lab itu proses untuk membuat membran sudah di casting tadi ya, di casting dalam suatu plat kaca, kemudian dia itu dipotong-potong menjadi bulat-bulat. Nah, di sini tuh modulnya itu seperti ini. Nah, setelah dipotong menjadi bulat, ya, itu dia dimasukkan ke sini. Ke sini, ke cetakannya sini. Dimasukkan ke sini, kemudian feednya atau umpannya itu dimasukkan ke dalam gelasnya ini. Feednya atau umpan itu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ini karena dia ada valve-nya, sehingga dia itu menggunakan driving force pompa. Tekanan. Saya diberikan aliran tekanan gitu, sehingga feed-nya di situ dia tertekan memasuki membran dan dia keluar di sini sebagai permeatnya. Nah, di sini ada kayak pipa kecil gitu. Kayak pipa kecil sebagai tempat permeat. Di sini. Nah, ini nggak cuma
Kalau ini dulu saya pakai untuk filtrasi bakteri. Jadi kalau di perumahan, bukan di perumahan ya, di kampung gitu, di kampung belakang kampus saya itu, dulu itu, bakterinya banyak gitu kan, E. coli terutama. E. coli-nya banyak. Nah, kemudian pengabdian masyarakatnya pada saat saya mahasiswa dulu itu, pengabdian masyarakatnya yaitu bikin membran, kemudian, bisa nggak sih air di kampung itu dia bebas E. coli gitu. Nah, itu penelitiannya itu pakai membran. Jadi nanti sebelum, sebelum di-treatment dengan membran itu E. coli-nya jumlahnya berapa, setelah di-treatment dengan membran itu E. coli-nya berapa, bisa dihitung. Itu salah satunya. Bisa juga kalau misalnya limbah gitu, limbah pewarna. Itu bisa juga di sini, biasanya konsentrasinya tinggi gitu ya, limbah pewarna konsentrasi warnanya kalau misalnya warnanya biru gitu, birunya pekat sekali, itu awalnya bisa dilihat dari UV visible. Nah, bisa dilihat itu awalnya absorbansinya berapa sih gitu. Absorbansinya berapa, setelah dilewatkan membran nanti akan kelihatan sekali bedanya gitu. Karena dia memang dia yang tertahan itu partikel-partikel pewarnanya atau partikel-partikel dyes-nya. Sehingga, yang keluar sebagai permeat itu adalah, limbah dengan kadar pewarna yang lebih rendah. Dia nanti akan lebih bening gitu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya kita diskusi dulu. Halo? Iya, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Iya. Gimana? Bingung nggak? Kalau tanya, Bu, berarti teknologi membran ini mahal ya, Bu? Mahal. Dia termasuk teknologi yang mahal, ya. Kan misalnya kan, Bu, kayak orang-orang yang terpencil gitu kan, Bu, kan kadang nyari air tuh susah, Bu, nyari air bersih kan harus berjalan berkilo-kilo. Ada nggak gitu, Bu, solusinya gitu, Bu? Yang membran murah gitu sama cara pakainya tuh mudah. Ya kalau kalian sudah belajar teknik pemisahan belum? Nah, kalau misalnya negaranya itu nggak support untuk penelitian yang mahal, ya paling biasanya pakai filtrasi biasa toh. Pakai apa sih biasanya kan pakai apa ya bahan? Iya, reverse osmosis itu kan untuk yang negara-negara yang dia punya backup finansial yang bagus, Nan. Tapi kalau kalau biasanya kalau yang negara misalnya di Zimbabwe gitu kan, kalau ekonominya rendah gitu, kayaknya Air susah rebus juga. itu, air susah. Iya, makanya kan kasihan. Jadi mungkin ya saya juga kurang tahu ya kalau di negara-negara yang minus seperti itu mereka biasanya mengolahnya seperti apa atau ya mereka ya sudah terima saja gitu atau gimana saya juga kurang tahu. Cuma kalau di Indonesia sendiri RO itu masih jarang digunakan karena memang sumber daya airnya itu cukup baik. Jadi air sumurnya itu masih baik. Jadi RO-nya itu masih sedikit dilirik gitu ya. Tapi kalau di Indonesia yang paling banyak yang membran itu untuk kesehatan tadi, untuk kesehatan. Kemudian untuk skala industri ya untuk pemekatan susu, pemekatan etanol gitu. Yang banyak terjadi gitu. Ya itu pun industri yang bisa itu biasanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita diskusi aja. Bu, mau nanya, Bu. Iya. Membran itu bisa diperbarui di ini kan, kayak backwash. Apa maksudnya Iya. Dia bisa di backwash bisa. Jadi tapi kalau untuk kepentingan yang tidak terlalu urgent ya, kalau masalah kesehatan sepertinya dia harus prioritas utamanya harus sehat gitu. Jadi kalau membran untuk hemodialisis kayaknya nggak pernah itu di backwash atau di flash gitu nggak pernah. Jadi kalau untuk kesehatan ya dia sekali pakai buang.
Cuman kalau untuk skala industri yang kayak penyaringan air tadi yang besar tadi yang di Australia saya cerita tadi, ya ini biasanya dia disemprot gitu. Dia disemprot dengan tekanan yang tinggi, harapannya retentat-retentat yang tertempel di film-film membrannya itu rontok gitu. Itu aja, di backwash bisa, di flash wash bisa. Bisa diperbarui bisa dia. Maksudnya di reuse gitu ya, di reuse bisa, digunakan ulang bisa, tapi hanya harus dengan treatment tertentu. Gitu ya. Oke, Bu. Ada lagi? Nah, biasanya kalau dalam keadaan yang normal, bukan new normal. Kalau keadaan normal biasanya bukan praktikum. Penelitian mahasiswa itu kalau membran itu udah sangat complicated ya. Jadi kalau misalnya senyawa apa di grafting atau dicangkok dengan senyawa apa, kemudian iradiasinya menggunakan sistem seperti itu. Untuk karakterisasinya itu dia harus tahu berapa nilai dalam melewatkan atau dalam menseparasi suatu senyawa. Jadi yang kemarin itu siapa ya? Lupa. TKN 15 kalau nggak salah. Itu dia buat membran. Itu dia buat membran ya, membran untuk pemisahan oil dan air gitu. Itu memisahkan minyak dan air. Nah, kemudian ini bagaimana cara membuat membran yang gampang gitu ya. Membrannya gimana cara bikinnya gitu. Nah, ternyata kalau dilihat dari studi kasusnya oil dan air. Ini kan oil ini kan hidrofobik, sedangkan air itu kan hidrofilik. Nah, kalau sudah tahu bahwasanya yang akan diseparasi itu memiliki gugus fungsional yang berbeda, maka pada saat itu ada dosen pembimbing, kebetulan saya dosen pembimbing yang kedua, maka dia harus membuat atau meng-create membran dengan cara dia harus punya dua sisi polaritas yang berbeda. Jadi harapannya karena dia untuk memisahkan air dan minyak, ini misalnya membran ya. Nah, membran yang atas itu dia harus punya gugus fungsi yang sifatnya hidrofobik, dan yang bawah dia harus punya gugus fungsi yang sifatnya hidrofilik. Harapannya ketika si campuran oil dan air itu dimasukkan, gitu, si oilnya ini, minyaknya ini akan tertarik ke sisi yang sifatnya hidrofobik yang di atas, dan yang si air akan tertarik ke sisi yang hidrofilik. Nah, gitu. Jadi di membrannya itu dia harus disetting seperti itu agar nanti harus disetting dua sisi ada hidrofobik untuk narik si air dan sisi hidrofilik untuk narik sisi hidrofobik untuk narik si oil ya, si minyak, kalau sisi hidrofilik untuk narik si air. Nah di situ dia mencari bahan-bahan atau polimer yang kira-kira dia punya gugus fungsi yang sifatnya hidrofobik gitu pada saat itu. Sedangkan untuk yang di sisi airnya, di sisi hidrofiliknya itu dia mencari membran yang sifatnya punya gugus fungsi hidrofilik. Ya, dia misalnya punya gugus OH, punya gugus N, atau punya gugus COOH, itu pasti hidrofilik. Nah, karena hidrofilik dan hidrofobik itu sifatnya berlawanan, ya, maka pada saat itu muncul lagi pertanyaan. Ini TA ya, ini TA. Ini kan tadi sudah diplot di hidrofobik ya. Ini misalnya hidrofobik.
hidrofobik untuk narik si minyak. Kemudian yang di bawah itu hidrofilik. Nah, hidrofilik untuk narik si air, untuk narik air gitu. Nah, ternyata untuk mensintesis membran seperti ini itu juga nggak mudah gitu. Bentar. Nggak mudahnya kenapa? Ternyata untuk mensintesis sisi yang hidrofilik dan hidrofobik itu juga nggak bisa nyatu gitu. Karena sifatnya saling berlawanan sehingga tidak bisa menyatu. Nah, akhirnya kami mengakali dengan cara menyambungkan material yang sifatnya hidrofilik dan hidrofobik itu dengan surfaktan. Nah, kalau surfaktan kan dia punya 2 gugus fungsi itu. Jadi misalnya surfaktan ya, misalnya di sini misalnya surfaktan apa gitu lah. Di sini dia punya gugus fungsi hidrofobik, jadi yang di sisi film untuk membran hidrofobik itu bisa nyatu, dan di sisi hidrofilik punya gugus hidrofilik itu membran yang untuk narik air tadi nyatu juga, jadi bisa bersatu gitu karena adanya surfaktan. Bingung nggak maksud saya? Paham, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah kalau paham. Jadi gitu ya permainannya kalau TA. Nah, kemudian peran iradiasinya di mana? Nah, peran iradiasinya kita mau mencangkokkan si surfaktan dengan material yang hidrofobik untuk membran dan material hidrofilik untuk air. Jadi gitu. Perannya itu di situ, iradiasinya itu dia harus bisa mencangkokkan. Gitu. Nah, setelah terbentuk film, jadi filmnya ya film biasa ya, maksudnya kayak plastik gitulah, kayak plastik. Cuma secara mikrostruktur dia itu lapisannya banyak sekali. Jadi ada lapisan, kalau dilihat pakai SEM itu bisa lapisan paling bawah itu material yang membran yang sifatnya hidrofilik, kemudian ada surfaktan, kemudian ada hidrofobiknya. Kemudian waktu diuji efektivitas pemisahannya, ternyata dia efektifnya itu masih belum seberapa tinggi pada saat itu, mungkin kalau nggak salah sih sekitar 60-70%. Nah, kalau seperti itu berarti permainan atau modifikasinya membran untuk hidrofobiknya itu mungkin diganti atau dimodifikasi dengan yang lain. Misalnya diganti dengan material apa. Untuk hidrofiliknya juga misalnya diganti dengan material apa. Atau sebenarnya efektivitas yang kurang itu dikarenakan efek pencangkokannya itu kurang. Itu kan bisa aja. Jadi ternyata iradiasi masih belum bisa mencangkokkan antara surfaktan dengan material hidrofobiknya. Bisa saja seperti itu. Karena kalau gagal pencangkokan, berarti kan itu nanti akan menurunkan efektivitas dan efisiensi dari pemisahannya. Gitu. Ada yang mau didiskusikan? Tanya, Bu. Itu yang tadi yang maksud dari pencangkokan dari surfaktan ke hidrofiliknya tuh dengan iradiasi itu maksudnya treatmentnya itu seperti apa ya, Bu? Saya belum kebayang. Treatmentnya itu jadi misalnya gini, kita sudah bikin membran, sebentar ya, ini ada WA, saya balas WA sebentar. Pagi. Nah, kalau treatmentnya ya sebenarnya gini. Tadi kan sudah sebenarnya ya sama aja sih. Ini tadi yang saya nanya siapa? Lupa saya.
Saya tahu wajahnya, tapi saya lupa namanya. Fani, Bu, tadi. Ya, Fani. Oke. Nggak muncul dari waktu itu di sini. Jadi treatmentnya sama untuk solvennya, semua polimernya itu dicampur jadi satu di sini, dicampur jadi satu dengan solvent, dengan surfaktannya, kemudian di stirrer. Jadi memang treatmentnya itu harus ini dulu dilarutkan dalam solvent sehingga terbentuk larutan yang punya viskositas tinggi. Ketika viskositasnya sudah agak sudah agak, tapi nggak sampai bentuk gel ya, viskositasnya udah agak tinggi, sudah kental gitu, kayak minyak gitu lah kayaknya, kayak minyak goreng gitu. Viskositasnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia di casting atau dibentuk lembaran film. Nah, filmnya itu yang akan diiradiasi. Filmnya itu yang dibawa ke iradiator. Gitu. Gitu, Van. Nah, dengan harapannya ketika filmnya itu diiradiasi, pencakokan, kalau iradiasi kan itu pasti ada radikal-radikalnya. Nah, ketika terbentuk radikal itu harapannya ikatan-ikatan antara surfaktan dengan sisi hidrofobik, dengan sisi hidrofilik itu lebih terbentuk. Gitu. Jadi yang diiradiasi itu yang bentuk sudah filmnya. Ya, Bu. Gitu, Van? Ya, Bu. Bu, saya mau nyambung pertanyaannya Fani tadi. Jadi kan tadi kata Ibu kan yang diiradiasi kan filmnya. Nah, ini kan ada 3 lapisan, yang hidrofobik, hidrofilik, sama si surfaktan. Nah, itu per filmnya yang diradiasi atau satu film dulu ditambahin film baru, iradiasi lagi, terus baru tambah lagi, iradiasi lagi, atau gimana, Bu? Enggak. Jadi kalau case-nya seperti ini ya, kalau case-nya seperti ini, karena kan gini, dari awal sekali kan tidak mungkin si membran yang sifatnya hidrofobik itu bisa nyampur dengan si membran yang sifatnya hidrofilik. Jadi dalam larutan tadi itu surfaktan sudah hadir. Surfaktan sudah hadir dengan harapan nanti sisi gugus fungsi yang sifatnya hidrofobik itu dia sudah mengikat material membran atau polimer membran yang sifatnya hidrofobik juga. Dan sisi yang sifatnya hidrofilik itu sama. Dia juga mengikat polimer membran yang sifatnya hidrofilik. Jadi dari tahap sintesis itu sudah dicampur semua loh. Nah, ketika dicampur itu nggak random ya, maksudnya karena molekulnya itu juga molekul yang pintar kan, jadi sebentar. Nah, ketika sudah dicampur itu pasti akan tetap terbentuk ya, tetap terbentuk ini surfaktan. Karena surfaktan tadi kan dia punya dua sisi gugus fungsi yang hidrofobik dan hidrofilik. Nah, jadi nanti dalam fase cair pun dia akan tetap sama komposisinya. Surfaktan, kemudian dia di sini mengikat sisi hidrofobik dan mengikat sisi hidrofilik. Ini dalam hidrofilik. Dalam fase cair. Nah, ketika dia dipadatkan, diubah fasanya menjadi fasa padat berupa film tadi, dicetak tadi, ya ini tetap akan seperti ini. Dia nggak akan berubah. Dia hidrofobik nggak akan nyampur sama hidrofilik, nggak akan. Karena surfaktan tadi fungsinya sebagai penengah. Ketika dia menjadi penengah, otomatis dia pasti mempertahankan struktur polimer yang sudah terbentuk seperti ini. Jadi dicampur dulu, dicampur semua larutannya dicampur, solvent-solventnya dicampur, kemudian ketika sudah jadi campuran, ya ada surfaktan, ada material polimer hidrofobik, material polimer hidrofilik, ketika sudah dicampur ya sudah membentuk semacam larutan yang viskosnya tinggi, kemudian dia dicetak, di roll, setelah di roll
Dia kan sudah dibentuk lapisan tuh film tuh. Nah, itu baru yang diiradiasi. Jadi di filmnya itu juga strukturnya akan tetap seperti ini, nggak berubah. Gitu loh. Oke, Bu, makasih. Ya, ada lagi yang lain? Nah, beda case-nya kalau gini loh. Misalnya gini, ada juga ya TA mahasiswa itu yang dia tuh mengcoating. Bentar. Ada juga yang dia untuk saya lupa tepatnya untuk separasi atau pemisahan apa. Yang jelas dia itu punya membran ya, dia punya material polimer. Nah, material polimernya itu dia mau di-coating dengan, kalau nggak salah, saya lupa juga sih tepatnya apa. Dia mau di-coating dengan satu cairan gitulah ya, satu cairan. Nah, kalau kasus seperti ini berarti treatment di lab-nya itu berarti polimernya ditambahkan dengan solvent tertentu, kemudian setelah diaduk, setelah di stirrer, kemudian dia di casting sudah jadi film ya. Nah, sudah jadi film ini kemudian dia di coating sudah jadi film, baru dia dilapisin kayak dicat gitu. Nah, dia kayak dicat gitu di filmnya. Ini tujuannya untuk mengcoating, katanya begitu. Untuk mengcoating, barulah membran yang sudah di-coating dengan misalnya dengan zat A gitu ya. Dengan zat A itu baru diiradiasi. Jadi pada saat itu dia ingin mengetahui apa sih pengaruh dari pengcoatingan gitu kalau nggak salah gitu, pengaruh pengcoatingan terhadap kinerja separasi atau pemisahan. Jadi membran yang tanpa coating, kemudian dia diuji kinerjanya seperti apa, performance-nya seperti apa, kemudian ditambahkan dengan coating. Nah, ditambahkan dengan coating, jadi membran kemudian di coating gitu, kemudian diiradiasi. Nah, itu berapa kinerjanya gitu. Jadi untuk mengetahui perang agen pengcoatingnya seperti apa. Nah, mengcoatingkannya dengan iradiasi. Ya, pada saat itu seperti itu. Gitu. Ada yang mau didiskusikan? Tanya Bu Dita. Iya. Kalau terkait virus COVID ini udah ada belum sih teknologi membran yang bisa dipakai untuk APD semacam masker atau filter seperti itu? Sepaham saya kok belum ada ya. Bentar. Sepaham saya kalau sampai ke tingkat itu sepertinya belum ada, Pak. Kan yang kalau saya tahu ya, Mas ya, kalau saya tahu ya yang lagi gencarnya itu ininya aja sih, maksudnya pengembangan obat, pengembangan vaksin gitu-gitu ya. Kalau sampai ke tingkat APD-nya kemudian dilapisi polimer yang dia bisa mereject virus gitu, itu sebenarnya baik sekali. Cuman kayaknya kalau untuk pengadaan dalam waktu dekat ini juga maksudnya sangat masih belum prioritas ya, meskipun itu sebenarnya penting sekali. Tapi kalau saya lihat ya saya amati gitu, yang lebih penting itu untuk penanganan COVID dalam skala obatnya. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi setahu saya belum ada. Ya itu bisa digunakan sebenarnya. Maksudnya berpeluang sekali. Kayak yang apa? Air purifier itu yang HEPA filter itu termasuk membran bukan sih? Nah, itu juga pakai membran. Membran ya? Pakai membran. Cuma dia itu teknologinya udah bertingkat, Pak, Mas. Teknologinya udah bertingkat. Jadi dia itu sepertinya membrannya itu hanya digunakan sebagai filter akhir. Jadi di awalnya itu dia menggunakan penyaringan yang biasa gitu. Kemudian di akhirnya sebelum ke final, sebelum ke output permeat, benar-benar permeat, itu dia baru pakai membrannya. Jadi memang dia dimaksimalkan untuk sebelum benar-benar output
si membrannya itu. HEPA filternya tuh gitu.